Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai bab logika matematika. Khususnya, kita akan bahas mengenai jenis-jenis kalimat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis kalimat, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengenai kalimat, mungkin kalian sudah sering membahasnya atau mempelajarinya pada mata pelajaran lain, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita mengacu pada definisi kalimat, kalimat sendiri didefinisikan sebagai rangkaian kata yang mengandung minimal subjek dan predikat, serta diawali huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi lafal. Tapi, definisi kalimat ini merupakan definisi kalimat secara umum. Sedangkan, dalam matematika, definisi ini tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dalam matematika, kalimat terbagi menjadi 4 jenis. Apa aja Pak jenis-jenisnya? Yang pertama, ada kalimat tertutup. Kemudian, yang kedua, ada kalimat terbuka. Yang ketiga, ada kalimat berkuantor universal. Dan yang keempat, ada kalimat berkuantor eksistensial. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas 2 jenis kalimat, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Sedangkan untuk kalimat berkuantor universal dan kalimat berkuantor eksistensial akan kita bahas pada video pembelajaran yang berbeda. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas diketahui nilai kebenarannya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, ketika kita melihat kalimat itu, kita sudah bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat itu. Apakah kalimat itu bernilai benar atau kalimat itu bernilai salah? Oke, langsung saja kita cek contoh berikut ini. Yang pertama, SMKIT Bina Madani berlokasi di Desa Telaga Murni. Nah, dengan melihat kalimat ini, apakah kita bisa menentukan kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah? Tentu kita bisa menentukan kalimat ini bernilai salah atau bernilai benar dengan cara mengecek lokasinya. Oke, karena kalimat ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, maka kalimat ini masuk ke dalam jenis kalimat tertutup. Nah, sekarang tinggal kita tentukan apakah nilainya benar atau salah. Nah, kita cek apakah benar SMKIT Bina Madani berlokasi di Desa Telaga Murni atau tidak. Oh, ternyata benar. Berarti kalimat ini masuk ke dalam kalimat tertutup yang memiliki nilai kebenaran yang benar. Contoh lainnya, Pak. Oke, contoh lainnya selanjutnya ada 2 ditambah 6 sama dengan 5. Loh, apaan sih, Pak? Kok nggak jelas banget? Masa 2 ditambah 6 sama dengan 5 kalimat? Tunggu dulu. Kalau dalam matematika, persamaan seperti ini juga disebut dengan kalimat. Jadi, kalimat itu nggak cuma kumpulan dari kata-kata, tapi persamaan seperti ini pun disebut juga dengan kalimat. Sekarang tinggal kita tentukan, apakah kalimat ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya atau tidak? Oh, tentu bisa dengan cara menjumlahkannya. Nah, sekarang tinggal kita cek. Apakah benar nilai kebenaran dari 2 ditambah 6 sama dengan 5? Oh, salah. Berarti, kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang memiliki nilai kebenaran yang salah. Contoh lainnya, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kalimat ini pun masuk dalam jenis kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Sekarang tinggal kita cek nilai kebenarannya. Apakah kalimat ini bernilai benar atau kalimat ini bernilai salah? Dan ternyata kalimat ini bernilai benar. Berarti kalimat ini masuk ke dalam kalimat tertutup yang memiliki nilai kebenaran yang benar. Contoh selanjutnya, 4 kuadrat lebih kecil dari 10. Bisa nggak kita menentukan nilai kebenarannya? Bisa. Nah, karena kita bisa menentukan nilai kebenarannya, berarti kalimat ini pun masuk ke dalam jenis kalimat tertutup. Nah, kita cek sekarang nilai kebenarannya. Apakah benar atau salah? Oh, 4 kuadrat itu hasilnya 16. 16 itu harusnya lebih besar dari 10. Berarti nilai kebenaran dari kalimat ini salah. Nah, sehingga kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang memiliki nilai kebenaran yang salah. Contoh terakhir, 6 dikali 2 lebih besar atau sama dengan 20. Kalimat ini pun sama, masuk ke dalam jenis kalimat tertutup. Karena kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini.
Sekarang tinggal kita cek nilai kebenarannya. Apakah kalimat ini bernilai benar atau kalimat ini bernilai salah? Kalimat ini ternyata bernilai salah. Karena 6 dikali 2 itu 12, dan 12 lebih kecil dari 20. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat tertutup yang memiliki nilai kebenaran yang salah. Oke, dari 5 contoh jenis kalimat ini sudah jelas ya, bagaimana kalimat tertutup itu? Jadi kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah bisa kita tentukan dengan jelas nilai kebenarannya. Selain kalimat tertutup, ada juga kalimat terbuka. Kalau tadi di kalimat tertutup, kita sudah bisa menentukan dengan jelas nilai kebenarannya, sedangkan pada kalimat terbuka, kita belum jelas. Kita belum bisa menentukan dengan jelas nilai kebenarannya. Loh, kok nggak bisa ditentukan? Iya, jadi nggak semua kalimat itu bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Contohnya pada kalimat ini, X ditambah 4 sama dengan 7. Bisa nggak kita menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini? Kita nggak bisa menentukan dengan pasti nilai kebenaran dari kalimat ini. Kenapa? Karena di sini terdapat variabel X. Sedangkan kita nggak tahu nilai dari X itu berapa. Kalau nilainya 3, ya kalimatnya benar. Tapi kalau nilainya 2, kalimat ini bernilai salah. Nah, karena kita belum bisa menentukan dengan pasti kebenaran dari kalimat ini, maka kalimat ini masuk ke dalam jenis kalimat terbuka. Contoh lainnya, ada X dikurang 4 sama dengan 7. Kalimat ini pun sama masuk ke dalam jenis kalimat terbuka, karena kita belum bisa dengan pasti menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Contoh lainnya ada 2X lebih kecil atau sama dengan 4. Contoh lainnya lagi ada X ditambah Y sama dengan 4. Keempat contoh kalimat ini merupakan contoh dari kalimat terbuka, karena kita nggak bisa dengan pasti menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Perbedaan antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup itu kita udah bisa menentukan dengan jelas nilai kebenarannya, sedangkan kalimat terbuka kita belum bisa menentukan dengan pasti nilai kebenarannya. Jika kalian sudah paham mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Negasi atau ingkaran. Baik kalimat tertutup ataupun kalimat terbuka itu dapat kita buat negasi atau ingkarannya. Negasi atau ingkaran dinotasikan dengan notasi seperti ini, strip yang agak melengkung. Gitu. Nah, negasi atau ingkaran itu apa sih, Pak? Jadi, negasi atau ingkaran adalah suatu operasi dalam matematika yang membuat nilai kebenarannya berbalik. Maksudnya gimana? Jadi intinya gini, negasi itu ngebalik nilai kebenarannya. Ketika awalnya kalimat itu bernilai benar, maka ketika kita negasiin kalimat itu akan bernilai salah. Sedangkan ketika kalimat itu bernilai salah, ketika kita mau buat negasinya, maka kalimat itu akan kita buat menjadi benar. Loh, kok gitu? Iya, karena negasi itu kebalikan. Contohnya seperti ini. Ada kalimat A. SMKIT Bina Madani berlokasi di Desa Telaga Murni. Bagaimana ketika kita mau buat negasinya? Kalimat A ini bernilai benar, berarti negasinya harus kita buat bernilai salah. Negasi dari A adalah SMKIT Bina Madani bukan berlokasi di Desa Telaga Murni. Dengan kita menambahkan kata bukan, maka nilai kebenaran dari kalimat ini menjadi berubah. Yang tadinya bernilai benar, maka berubah menjadi salah. Oke, biar lebih paham lagi, kita cek contoh-contoh selanjutnya. Di sini terdapat kalimat B. Kalimat B adalah X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, gimana kalau kita mau menentukan negasi dari kalimat ini? Sama dengan sebelumnya, kita ubah nilai kebenaran dari kalimat ini. Untuk mengubahnya, berarti negasi B adalah X ditambah 4 tidak sama dengan 7. Dengan kita menambahkan kata tidak atau kata bukan pada kalimat B, maka nilai kebenarannya akan berubah. Gitu. Contoh selanjutnya, pada kalimat C, 4 kuadrat lebih kecil dari 10. Gimana ketika kita mau merubah, ketika kita mau membuat negasi dari kalimat C ini? Maka kita harus rubah nilai kebenaran dari kalimat C. Untuk merubahnya, karena di sini tandanya lebih kecil, berarti kita cari lawan dari lebih kecil. Lawan dari lebih kecil adalah lebih besar. Berarti, untuk negasi dari C ini adalah 4 kuadrat lebih besar atau sama dengan 10. Loh, kok bisa muncul sama dengan ya, Pak? Iya, jadi kalau misalnya ada tanda lebih kecil atau lebih besar, untuk membuat negasinya kita tentukan dulu. Lawannya itu apa? Lawan lebih kecil adalah lebih besar.
Kemudian kita cek pada kalimat asalnya terdapat tanda sama dengan atau tidak. Kalau dia tidak terdapat tanda sama dengan, berarti pada negasinya kita tambahkan tanda sama dengan. Tapi kalau pada kalimat asalnya terdapat tanda sama dengan, berarti pada negasinya kita hilangkan tanda sama dengannya. Oke, biar lebih jelas, kita lihat pada contoh kalimat D. Contoh kalimat D adalah 6 dikali 2 lebih besar atau sama dengan 20. Bagaimana ketika kita mau buat negasinya? Sama dengan MC. Kita tentukan lawannya. Lawan dari lebih besar adalah lebih kecil. Nah, sekarang kita cek pada kalimat D. Ada tanda sama dengannya atau tidak? Karena pada kalimat D terdapat tanda sama dengan, berarti pada negasinya kita hilangkan tanda sama dengannya. Sehingga negasi dari D adalah 6 dikali 2 lebih kecil dari 20. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Bagaimana cara membuat negasi baik dari kalimat tertutup maupun dari kalimat terbuka. Oke, biar kalian lebih paham lagi mengenai negasi, biar pemahamannya lebih oke lagi, lebih mantap lagi, kita coba contoh soal berikut ini. Terdapat kalimat G, 7 dikali 4 lebih kecil atau sama dengan 28. Sekarang kita tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan G ini. Gimana untuk menentukan ingkarannya atau menentukan negasinya? Untuk menentukan ingkaran atau negasinya, sekarang kita cek dulu pada kalimat G ini tandanya lebih kecil. Berarti negasinya adalah kebalik lawannya, yaitu lebih besar. Kita cek pada kalimat G, ada nggak tanda sama dengannya? Oh, terdapat tanda sama dengan. Berarti pada negasinya tanda sama dengannya kita hilangkan. Sehingga negasi dari kalimat G adalah 7 dikali 4 lebih besar daripada 28. Oke, sudah paham ya? Oke, biar lebih mantap kita coba contoh soal berikutnya. Satu lagi. Negasi dari X adalah kelipatan 5 adalah, bagaimana ketika kita mau buat negasinya? Ya, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Untuk membuat negasinya, tinggal kita tambahkan kata bukan. Sehingga kalimatnya akan berubah nilai kebenarannya. Jadi negasinya adalah X bukan kelipatan 5. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya mengenai negasi, mengenai cara membuat negasi baik dari kalimat tertutup maupun dari kalimat terbuka. Dari video pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas diketahui nilai kebenarannya, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas diketahui nilai kebenarannya. Baik dari kalimat tertutup maupun kalimat terbuka, kita dapat membuat negasi atau ingkaran. Di mana negasi atau ingkaran adalah kebalikannya. Ketika awalnya kalimat itu bernilai benar, maka ketika kita buat negasinya, kalimat itu akan berubah menjadi salah. Sedangkan ketika awalnya kalimat itu bernilai salah, maka ketika kita buat negasinya, kalimat tersebut akan berubah menjadi benar. Jika ada yang kurang jelas dari video pembelajaran ini, kalian bisa tonton ulang video pembelajaran ini. Jika kalian sudah paham, biar kalian makin jago lagi, kalian bisa coba kerjakan soal-soal latihan yang terdapat pada Quizizz. Untuk link Quizizz-nya dapat kalian lihat pada kolom deskripsi di bawah. Jika ada yang ingin kalian tanyakan terkait video pembelajaran ini, kalian dapat tanyakan langsung di kolom komentar, atau kalian bisa DM melalui Instagram di @hafiz_ansh, atau kalian juga bisa chat melalui WhatsApp di nomor 0895 2900 2958. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.